Apakah kalian mengetahui, jika negara kita, Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah yang panjang? Salah satu sejarah tersebut adalah, terdapat beberapa negara yang dahulunya, pernah menjadi bagian dari negara Indonesia sebelum pada akhirnya, menjadi negara sendiri. Indonesia, salah satu negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang merupakan sebagai sebuah negara yang maju seperti sekarang, tentunya mempunyai sejarah yang sangat panjang. Salah satu bagian sejarah penting negara Indonesia adalah, sejarah muncul dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Muncul dan berkembangnya zaman kerajaan-kerajaan di negara Indonesia, diperkirakan ada sejak sekitar abad ke-4 Masehi atau 400 Masehi. Pada perkembangannya, kerajaan-kerajaan yang pernah muncul dan berkuasa di negara Indonesia mempunyai sejarah yang sangat besar, yang membuktikan betapa berkuasanya Indonesia pada zaman saat itu. Nusantara, yang saat ini merupakan nama baru untuk calon ibu kota Indonesia yang baru. Gagasan mengenai Nusantara itu, ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nusantara dalam pengertian Kerajaan Majapahit adalah, istilah yang berasal dari bahasa Kawi yaitu Nusa yang artinya pulau, dan Antara artinya luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa, nama Nusantara merujuk kepada Kepulauan Indonesia. Gajah Mada, merupakan Mahapatih serta Panglima Perang, yang pada saat itu sangat berpengaruh besar pada perkembangan dan kemajuan Kerajaan Majapahit. Gajah Mada menyatakan dalam Sumpah Palapa, ingin menjadikan kawasan Kerajaan Majapahit menjadi suatu kerajaan yang besar. Di dalam kitab Negara Kertagama, tercantum wilayah-wilayah Nusantara yang mencakup sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia pada saat ini, dan juga beberapa negara sekitarnya. Berikut ini, daftar negara yang pernah menjadi bagian Nusantara. Sebelum memisahkan diri dari negara Indonesia, Timor Leste termasuk salah satu wilayah kesatuan dengan negara Indonesia. Namun, akibat dari krisis politik pada masa pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto, negara Indonesia memutuskan untuk memasukkan kembali Timor Leste ke dalam wilayah negara Indonesia pada tahun 1975. Tetapi, hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 1999, itu disebabkan banyak munculnya kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Timor Leste. B.J. Habibie selaku presiden pada saat itu, memutuskan untuk melepas Timor Leste dan membentuk negaranya sendiri. Brunei Darussalam. Wilayah negara Brunei Darussalam, dahulu sempat dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Terdapat beberapa pemukiman di Teluk Brunei, disebut sebagai Vijaya Negara. Selain itu, Brunei juga tercantum dalam kitab Negara Kertagama, yang ditulis Kerajaan Majapahit pada tahun 1365. Wilayah yang disebut Brunei tersebut, dikuasai oleh Majapahit. Itu terjadi setelah Patih Gajah Mada, berambisi melaksanakan Sumpah Palapa, sebagai perwujudan untuk menyatukan wilayah yang ada di Nusantara. Saat itu Majapahit melakukan perluasan wilayah, hingga ke Kalimantan Utara serta berhasil mengambil alih negara Brunei Darussalam. Negara Malaysia, merupakan wilayah yang strategis dan juga memiliki batas wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia, membuat negara Malaysia pernah menjadi bagian dari Indonesia. Tercatat di dalam sejarah, bahwa kawasan Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai wilayah Malaysia yakni pada abad 8 Masehi. Dengan daerah kekuasaan yang luas itu, membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama, yang sangat berpengaruh di dunia. Tak heran kalau Sriwijaya, kerap disebut Nusantara di masa lampau. Singapura. Siapa sangka, negara maju seperti Singapura dahulunya pernah menjadi bagian dari negara Indonesia. Singapura di masa lalu kerap disebut Temasek, atau Kota Laut atau Sea Town. Singapura, dalam kitab Negara Kertagama tercatat bahwa kawasan Tamsek, menjadi salah satu kawasan kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selain itu, dikutip dari jurnal Lektur Keagamaan dalam artikel yang berjudul Tumasik, Sejarah Awal Islam di Singapura tahun 1200 hingga 1511 Masehi, letak Singapura dianggap strategis sebagai pusat perdagangan. Beberapa kerajaan yang sempat menguasainya yaitu, Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 Masehi,
lalu Majapahit sampai abad ke-14, kemudian berganti Ayutthaya Thailand pada abad ke-15 dan Kesultanan Malaka, hingga pendudukan Portugis pada 1511 Masehi. Kerajaan Sriwijaya kembali berperan di masa penaklukan Kamboja. Catatan kekuasaan Sriwijaya di Kamboja didapatkan dari seorang pendeta bernama Itzing, yang sempat singgah di kerajaan tersebut. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar, yang pernah berkuasa di negara Indonesia, dan berhasil melakukan invasi ke wilayah utara Kamboja. Hal ini juga disertai bukti ditemukannya prasasti Sungai Mekong. Memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan strategis, memudahkan kerajaan Sriwijaya menjual hasil alam dan sumber ekonomi lainnya seperti kapur barus, kayu gaharu, pala dan kapulaga, kayu cendana, cengkih. Negara Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada zaman Kerajaan Majapahit. Penaklukan Filipina dulunya terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk. Sebagai perwujudan Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada untuk menyatukan wilayah di Nusantara. Gajah Mada berhasil menguasai wilayah Mindanao, Filipina. Pada masa itu, sang raja dan patihnya Gajah Mada ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan yang besar. Wilayah kekuasaan Majapahit dahulunya meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya, hingga ke negara Filipina. Beberapa negara tersebut merupakan negara yang pernah menjadi bagian dari wilayah Nusantara. Hal ini membuktikan sangat berkuasaannya Indonesia pada saat itu, hingga berhasil menginvasi beberapa negara tetangga. Berbeda jauh pada saat ini yang masing-masing wilayah tersebut telah berhasil mencapai kedaulatannya sendiri dan menjadi sebuah negara yang maju dan berkembang. Itulah daftar negara yang dahulu pernah menjadi bagian dari negara Indonesia.